Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan membuat olahan ubi kayu. Ini rasanya enak, gurih dan lumer banget. Tampilannya cantik, menggoda selera. Cara buatnya gampang dan bahan-bahannya mudah didapat di sekitar kita. Jika teman-teman penasaran dan ingin tahu gimana cara aku membuatnya, yuk tonton terus videonya sampai habis. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja ke cara-cara pembuatannya. Di sini sudah aku siapkan ubi kayu sebanyak 1 kg. Dan ini ubi kayunya udah aku kupas dan cuci bersih. Ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan mangkuk. Ini ubi kayunya akan kita parut. Di sini aku menggunakan parutan manual kayak gini. Jika teman-teman ingin menghaluskan ubi kayunya menggunakan blender juga bisa banget. Nah, kalau menggunakan parutan kayak gini, ini harus kita lakukan dengan hati-hati karena parutannya sangat tajam ya teman-teman. Ini akan aku parut sampai selesai semuanya. Kalau udah selesai semuanya kita parut, parutannya kita bersihkan kayak gini. Oke, ini ubi kayunya udah kita parut semuanya. Ini akan kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan bahan berikutnya. Di sini aku menggunakan gula merah sebanyak 200 gram, air putih sebanyak 700 ml. Ini gula merahnya lembut banget, tinggal kita hancurkan menggunakan tangan kayak gini. Kalau udah kita hancurkan semuanya kayak gini, ini akan kita masak. Di sini sudah aku siapkan wajan untuk memasak gula merahnya. Langsung aja kita masukkan air dan gula merahnya. Kemudian kita nyalakan apinya. Dan ini hanya akan kita masak sampai gula merahnya cair dan larut. Kita aduk-aduk. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel aku dan bergabung, boleh dong di subscribe dulu dan jangan lupa diaktifkan juga tombol notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, kalau gula merahnya udah mencair dan larut kayak gini, ini akan kita angkat, kemudian kita saring supaya dipastikan tidak ada kotoran di gula merahnya. Di sini sudah aku siapkan mangkuk, langsung aja kita saring kayak gini. Oke, kalau udah kita saring kayak gini, ini akan kita masak kembali. Kita masukkan kembali air gula merah yang udah kita saring tadi ke dalam wajan yang udah kita siapkan. Kemudian kita nyalakan apinya, lalu kita masukkan 1 lembar daun pandan. Ini akan kita aduk-aduk. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, sekarang kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian kita masukkan juga 50 gram margarin atau mentega. Ini akan kita masak sampai margarinnya larut. Langsung aja kita aduk-aduk.
Nah, ini margarinnya udah larut, langsung aja kita masukkan ubi kayu yang udah kita parut tadi. Kalau udah kita masukkan, langsung aja kita aduk-aduk supaya tidak gosong. Untuk teman-teman yang udah berkunjung ke tempat aku, diharapkan bersabar karena aku juga pasti akan berkunjung ke tempatnya teman-teman, supaya kita sukses bersama-sama. Terima kasih. Ini akan kita aduk-aduk sampai matang, dan ini kita menggunakan api kecil ya teman-teman. Ini akan kita masak kira-kira 10-20 menit ya teman-teman. Ini harus kita aduk-aduk terus-menerus karena ini gampang gosong ya teman-teman. Nah, kalau teksturnya udah kayak gini, itu tandanya udah cukup matangnya. Kita matikan apinya, kemudian kita angkat. Dan sekarang kita siapkan wadah untuk cetakannya. Di sini aku menggunakan box Mika kayak gini. Di video aku sebelumnya ada teman kita yang bertanya, "Bun, itu matangnya bau plastik enggak? Dan plastik apa yang digunakan?" Di sini aku menggunakan box Mika kayak gini, bukan box plastik. Untuk box Mikanya ini emang gak ada mereknya, tapi teman-teman bisa cari di pasar atau di toko-toko. Untuk box Mikanya ini dilengkapi dengan tutupnya kayak gini. Jadi kalau kita mau menggunakan untuk wadah makanan atau cetakan kue, cukup aman ya teman-teman. Dan ini sama sekali tidak berbau aroma plastik ya teman-teman. Oke, langsung aja kita masukkan olahan ubi kayu yang udah kita buat tadi. Nah, kalau udah kita masukkan kayak gini, langsung aja ini akan kita ratakan. Kalau udah kita ratakan, ini akan kita sisihkan dulu. Nah, untuk sisanya kita akan gunakan wadah kaca kayak gini. Ini nantinya akan kita gunakan sebagai perbandingan apakah yang menggunakan box Mika ada aroma-aroma plastiknya atau tidak. Dan ini kita tuangkan dalam keadaan masih panas ya teman-teman. Ini juga akan kita ratakan. Kalau udah, ini akan kita sisihkan dulu, kemudian kita siapkan bahan berikutnya. Kita akan siapkan panci. Kita masukkan 500 ml santan kental. Kita masukkan juga 2 sendok makan gula pasir. Kemudian kita masukkan 50 gram tepung beras. Langsung aja kita aduk-aduk supaya tepung berasnya larut. Oke, kalau udah cukup larut, ini akan kita masak. Kita nyalakan apinya, dan ini kita hanya menggunakan api kecil ya teman-teman. Ini akan kita aduk-aduk terus-menerus supaya tidak gosong. Ini akan kita masak kira-kira 10 menitan ya teman-teman. Nah, ini udah mengental dan hampir matang.
Kalau udah mendidih dan meletup-letup kayak gini, itu tandanya udah cukup matangnya. Kemudian kita matikan apinya, lalu kita angkat. Langsung aja kita tuangkan kayak gini di atas permukaan olahan ubi kayu yang kita buat tadi. Ini akan kita ratakan. Oh ya teman-teman, jika teman-teman merasa video-video aku bermanfaat, silakan di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Nah, supaya lebih cantik lagi tampilannya, kita beri hiasan kayak gini. Ini akan kita diamkan sampai dingin dan membeku. Nah, setelah dingin dan membeku, tampilannya jadi cantik kayak gini. Dan sekarang waktunya icip-icip. Kita coba ya teman-teman. Dari tampilannya menggoda banget. Bismillahirrohmanirrohim. Ini rasanya enak, lembut, gurih, manisnya pas. Dan ini juga bisa banget dijadikan ide jualan ya teman-teman. Dan sekarang kita akan coba yang menggunakan wadah atau box mika. Apakah ada berbau aroma plastik atau tidak? Kita akan buktikan. Bismillahirrohmanirrohim. Ini sama sekali rasanya tidak berbau aroma plastik. Jadi box mika ini cukup aman kita gunakan. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis. Sampai berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.